di Indonesia sudah tidak aman. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dimas Jaya Putra. Kali ini saya mereaksi sebuah ceramah yang dilakukan oleh Habib Novel Alidrus ya. Dalam ceramahnya dia menyatakan doktrin-doktrin yang sangat menakutkan bagi kita. Ya, karena apa? Kalau kita membenci Habib, maka bumi Indonesia ini akan dihancurkan. Oleh karena itu kita harus menghormati, walaupun Habib itu berupa syaitan. Cepat kita dengarkan ya, nanti kita komentari. Oke, kita ikuti. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah drama Habib Novel Alidrus yang dulu saya kagumi ya, dengan sifat yang lembut sekali, dengan ceramah-ceramah yang sangat santun. Kali ini Habib atau oknum ya, Habib Novel Alidrus kok begini ya, ceramahnya kok begitu keras dan doktrin-doktrinnya begitu lugas dan cenderung memaksa pada umatnya atau audiennya yang ada di pengajian itu untuk tidak membenci Habib walaupun Habib itu berupa syaitan. Nah, ini kan sangat tidak masuk akal ya. Jadi kalau Habib di Indonesia itu dibenci, maka bumi Indonesia ini akan dihancurkan oleh Allah. Ini sangat menakutkan ya, sangat menakutkan doktrin ini dan tidak masuk akal. Jadi kalau cuma seperti itu, masa Allah menghancurkan bumi Indonesia? Ini kan doktrin yang sangat tidak masuk dalam pikiran kita, logika kita tidak masuk. Jadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu ya, orang itu yang sangat mulia itu karena takwanya itu loh. Jadi kita sebenarnya tidak membenci habaib ya, atau tidak membenci sesama Islam ya, Muslim ya. Yang pertama itu kan tindakan, tingkah lakunya itu loh ya, apa sifatnya tidak menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kalau saya melihat seperti ini rasanya kok ngeri sekali ya, sangat ngeri sekali. Dan inilah tabiat-tabiat yang tidak terpuji, apalagi dengan suara yang begitu keras, lantang sekali. Nah, kepada audiensnya atau yang mendengar pengajian itu doktrin-doktrin yang sangat tidak masuk akal disampaikan seperti itu. Nah, termasuk kita di media ini yang membenci itu. Padahal kita di sini adalah mengkritisi ya, di antara yang pertama itu mengkritisi, ada beberapa oknum Habib yang berbicara itu yang selalu menghina orang ya, selalu mengumpamakan orang itu lain itu tidak sepaham itu seperti hewan. Nah, itu yang kita kritisi sebenarnya. Awalnya kan dari situ. Sehingga Kiai Haji Imaduddin membuat meneliti sebuah nasabnya Mbah Alawi ya, yang ternyata tidak terkoneksi ya, atau tidak nyambung kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sebuah karya itu loh ya. Jadi
kita manusia, kita itu tetap namanya manusia, makhluk Allah, ya di hadapan Allah itu sama, kecuali takwanya tadi, itu ya, yang berilmu takwa terintegrasi dengan manusia yang lain, dia tinggal lakunya bagus, nah itu kita hormati. Nah kalau kita melihat orang dengan bicara yang tidak sopan, begitu kita dihormati, kita bagaimana kita ini bisa, itu ya. Negara Indonesia ini pribumi ini banyak, jadi harus kalau orang tidak mau dikritisi itu bagaimana itu. Jadi tetap manusia tetap apabila dia itu dikritisi berarti sebenarnya itu masih sayang pada mereka. Itu ya, jadi hari ini betul-betul sangat mengagetkan saya, seorang Oknum Habib yang selama ini saya kagumi itu, Novel Al-Idrus itu yang sopan santun ya. Ternyata aslinya juga kelihatan ya, dengan bicara yang begitu kasar, sangat kasar sekali itu. Karena apa? Hanya cuma apabila Habib di Indonesia tidak aman, bumi ini tidak aman. Allah akan menghancurkan bumi di Indonesia ini loh, coba bayangkan. Masa segitunya itu loh. Padahal itu cuma sebuah opini yang kita bangun bagaimana sehingga semua oknum Habib itu bisa mengoreksi diri sendiri, sehingga mereka tidak merasa warga atau masyarakat kelas 1. Itu aja sebenarnya, awalnya kan dari situ saja. Jadi saya tetap hormat kepada mereka yang mempunyai ilmu, yang takwanya kepada Allah itu lebih. Jadi tawaduk saya pada mereka. Itu tidak peduli Habib siapa saja itu loh, ya. Itu saudaraku, marilah kita oknum Habib, Anda dikoreksi itu berarti mereka sayang sama Anda. Oleh karena itu Anda harus betul-betul merubah sikap, ya, merubah sikapnya yang baik dengan siapa saja, tidak merasa yang paling nomor wahid, nomor 1, ya. Tidak merasa bahwa saya ada keturunan Rasulullah, jangan dikoreksi, walaupun harus kita hormati. Nah, apalagi nggak menghormati kita yang bicara Anda sendiri, mesti yang bicara itu orang lain itu loh, sehingga tidak merasa kita minta gila hormat gitu. Itu saudaraku, marilah kita tetap istiqomah ya, kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ya, kita berusaha menjauhi larangannya agar kita tetap dikasih oleh Allah. Nantinya juga kita akan dikontrol hidup kita oleh Allah. Jadi kalau sifat-sifatnya kasar seperti itu, masa itu duriya Rasulullah? Duriya Rasulullah itu dikontrol sama Allah, tidak mungkin akan berbuat sekasar itu pada orang lain, itu loh ya. Itu logika kita seperti itu. Kalau kiai-kiai saya dulu mengajarkan seperti itu, kita disuruh taat pada duriya Rasulullah. Tapi apakah Habib di Indonesia ini duriya Rasulullah? Nah, ya. Nah, sekarang kita dibuktikan aja. Kalau Anda mau dites DNA dan memang tes DNA menunjukkan bahwa Anda itu ada keturunan Rasulullah, kita tetap akan menghormati Anda. Apalagi Anda bertingkah laku baik ya, dengan ucapan-ucapan yang santun, baik sama orang, tidak merasa paling nomor 1. Itu yang kita butuhkan seperti itu. Ya, begitu Pak Habib Novel. Salam. Dulu saya mengagumi Anda. Betul. Saya mengikuti dulu sebelum ada YouTube, saya lewat radio-radio itu, lewat sering mendengar pengajian Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.